Ya, sebelum kita mulai lanjut lagi, di sini kita bahas tentang routing ya. Jadi routing apa sih yang kita bahas? Jadi sebelumnya kalian pasti pernah mendengar istilah routing atau peruteran. Jadi routing umumnya digunakan pada berbagai hal terkait jalur atau jaringan. Salah satu sektor yang menggunakan istilah routing. Jadi dalam jaringan internet kita menggunakan perangkat namanya router. Nanti kita bahas menggunakan router ya, kita lihat. Jadi perangkatnya router, tapi kita materinya adalah routing ya. Nanti ada apa aja sih yang kita lakukan dalam pengolahan routing. Jadi routing sebuah proses yang digunakan untuk meneruskan paket data ya di dalam sebuah jaringan ya, atau jaringan LAN atau WAN atau MAN ya. Tapi nanti kita konsepnya adalah MAN ya. Oke, jadi ada dua kategori nanti routing, yaitu static routing dan dinamis routing. Oke, jadi dalam kasus jaringan internet atau komputer, nanti routing diartikan sebagai proses memilih jalur melintasi satu atau lebih jaringan dengan prinsip yang dapat diterapkan pada semua jenis jaringan. Ya, bisa kamu lihat di sini kita menggunakan Cisco, jadi kita ulang lagi. Jadi routing tadi adalah proses memilih jalur melintasi satu atau lebih jaringan dengan prinsip yang dapat diterapkan dari semua jaringan. Oke, jadi di sini bisa kamu lihat ini ada router, ini router ya. Ini router, router nanti terhubung dengan sini ya, atau dengan di lokal ya. Nanti kita bahas antara router dan router dengan prosesnya nanti kita bahas di materi berikutnya. Jadi nanti routing adalah jaringan untuk paket internet ya. Ya, jadi routing ada jaringan untuk jalur paket internet, umumnya menggunakan konsep routing pakai switching lewat paket internet atau internet protokol. Jadi routing yang di sini biasa digunakan melakukan perjalanan jaringan dari asal menuju tujuannya sesuai keputusan routing dan dari perangkat keras sudah disebut router. Nah, ini router. Jadi menurut prosesnya nanti routing menggunakan 3 lapis untuk perakit jaringan atau network layer. Nanti petugas tuh meminta mengirim paket internet lah. Di routing dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu hal dibawa atau dapat dipindah dari satu lokasi ke lokasi lain secara otomatis. Jadi perpindahan ini nanti dilakukan melalui rute atau jalur yang telah ditentukan, yang umumnya melibatkan nanti alamat tujuan atau IP dan alamat asal IP. Nah, dalam jaringan internet routing nanti menggunakan paket ya ke suatu sumber informasi melalui jalur yang telah dimasukkan. Oke, untuk cara kerjanya untuk routing ya, secara khusus nanti kerja dengan merujuk pada table routing. Ya, oke, ini contohnya adalah router. Ya. Kemudian nanti table routing nanti petugas mencatat jalur yang harus diambil paket untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam proses routing nanti dimasukkan ya ke dalam sini nanti menggunakan proses ini di CLI ya, di command prompt seperti ini ya. Ya, kita lanjutin lagi. Tadi table routing dan petugas mencatat jalur-jalur. Jadi proses routing tadi dilakukan 3 jenis ya, yang 2 jenis algoritma. Nah, ini adalah nanti konsep buat programnya di sini CLI, kemudian fisiknya. Jadi proses routing nanti, oke, saya ulang lagi. Jadi proses ini nanti menggunakan perangkat keras ya. Ini kita lihat. Jadi dia nanti akan menerima paket data, kemudian membaca header, memeriksa alamat tujuan, untuk menentukan jalur yang harus dilalui, di mana tujuan routing berdasarkan informasi dari table routing. Ya, bisa kamu lihat di sini nanti ada 3 jenis routing dan 2 jenis algoritma routing. Ya, nanti administrator lah ya, kamu nanti akan memasukkan dan menyiapkan table. Jadi pada dasarnya nanti tugas atau mengatur rute diambil oleh paket data internet di seluruh jaringan. Nanti ada macam-macam jaringan ya, nanti dibahas juga. Ada status routing ya, kemudian ada dinamis ya. Oke,
Untuk static routing nanti merupakan teknik routing jaringan yang bisa taktis. Jadi nanti tinggal dimasukkan IP-nya di sini secara statis ya, statis. Jadi teknik ini bersifat statis, dikonfigurasikan manual. Nanti organisasi kemudian dikelola oleh administrator kamu ya sebagai administrator jaringan, dan digunakan dengan skenario yang telah ditentukan berdasarkan lingkungan ya, supaya tetap stabil ya. Nanti kita lakukan teori atau praktik ya menggunakan static routing. Nanti routing statik itu biasa optimal dalam situasi tertentu. Meskipun begitu, nanti konsekuensinya jaringan salah satunya mentok atau ada keterlambatan atau kemacetan jaringan, umumnya statis itu tidak fleksibel karena tidak memiliki kesesuaian rute utama disediakan. Artinya kalau misalnya dari Jakarta ke Bogor dia lewat kereta api, terus kalau kereta apinya rusak ya sudah, kamu mentok, nggak bisa ada jalur lain, itu statis contohnya ya. Oke, jadi kelebihan routing statis adalah tidak adanya penggunaan bandwidth antara router, jadi memberi keamanan yang lebih baik karena terpusat pada administrator. Namun nanti statis memiliki kekurangan, yaitu tadi dalam topologi pengembangan jaringan terlalu kurang maksimal ya. Oke, berikutnya ada default routing, yaitu metode routing yang mengandalkan konfigurasi mengirimkan paket satu router ke router. Ya, bisa kamu lihat nanti dari ini berada pengiriman yang fleksibel ya, diteruskan ke dalam router dalam konfigurasi routing default. Jadi umumnya nanti kalau default routing dipakai sebuah router lintasan atau rintisan hanya memiliki satu rute menjangkau ke semua jaringan ya. Oke, berikutnya ada dinamis routing. Jadi dia itu dinamis, artinya fleksibel ya. Artinya dia itu dapat menggunakan protokol tertentu dalam menemukan tujuan jaringan dan rute tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, protokol dinamis routing nanti memiliki beberapa fitur ya. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Ya, jadi kalau dinamis artinya dia fleksibel ya untuk menentukan tujuan jaringan dan rute tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi secara khusus nanti dinamis routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik ya dalam sebuah jaringan. Ya, arti dapat menemukan jaringan terluar. Namun untuk dinamis routing memiliki kelemahan, yaitu salah satu adalah boros bandwidth dan kurang aman dibandingkan routing statis. Ya, ini adalah IP router ya. Jadi nanti berdasarkan ini proses di dalamnya antara router dan switch ya, nanti kita lihat switch apa ya. Oke. Berikutnya di sini bisa lihat kamu karakteristiknya. Ini tadi statis ya, statis ya, bisa kamu lihat di sini. Ini adalah IP-nya statis ya, jadi dari R1 ke R2 ya. Berikutnya kita masuk ke dinamis ya, jadi routing yang digunakan oleh router untuk berbagi informasi secara reversible ya, artinya dinamis. Jadi status jaringannya bisa jauh digunakan untuk melihara kemudian mempelajari rute secara otomatis. Ini salah satunya ya. Berikut karakteristik dinamis routing tadi ya, tidak diberikan secara manual dan teratur. Jadi apabila jaringan ada masalah tadi, dia bisa mencari jalur yang bisa digunakan ya. Oke. Kita tambahan sedikit. Jadi untuk jenis-jenis routing dikumpuli dua jenis algoritma routing ya. Yang satu adaptif, yang kedua adalah non adaptif. Apa sih adaptif? Jadi adaptif itu adalah algoritma yang mengubah keputusan routing setiap kali topologi jaringan atau beban lalu lintas berubah. Jadi perubahan keputusan routing ini dapat dicermin dalam topologi jaringan lalu lintas. Jadi algoritma ini nanti erat hubungan dengan jenis routing dinamis yang tadi kita bahas ya. Ini berdasarkan proses optimisasi jumlah dan perkiraan waktu transit. Nah, untuk routing adaptif dibagi lagi, ada yang isolatif, ada yang sentralisasi, ada distributed ya. Jadi kalau isolatif, jadi metodenya setiap node nanti mengambil keputusan menggunakan informasi tanpa mencari informasi atau mencari node lain. Artinya node itu tidak node mengirim tidak memiliki informasi tentang status tersebut. Nah, kalau ada sentralis adalah menggunakan simpul terpusat, yaitu routing itu berada di tengah. Jadi seluruh informasi jaringan membuat semua keputusan routing dalam satu waktu. Jadi membutuhkan satu node yang menyimpan dari seluruh jaringan.
ada distributed. Nanti kita bahas di berikutnya lebih detailnya ya. Jadi distributed yang ketiga adalah metode routing adaptif yang jenis yang dilakukan untuk menerima informasi dari luar dan kemudian mengambil keputusan tentang paket routing. Jadi metode ini biasanya disebut desentralisasi karena dapat menghitung jalur berbiaya paling rendah antara sumber dan tujuan. Oke, berikutnya ada non adaptif. Jadi algoritma non adaptif merupakan algoritma yang tidak mengubah keputusan routing setelah dipilih. Artinya dia tidak fleksibel dan bersifat statis. Jadi untuk routing ini biasanya diklasifikasi seperti flooding, random walk. Jadi kalau flooding adalah metode routing jenis ini biasa mengadaptasi teknik di mana setiap paket masuk dikirim dari satu jalur keluar dan paket data nanti berjalan dalam satu lingkaran. Dan intinya setiap node dalam proses penerimaan paket informasi nanti akan diduplikasi. Nah, berikut ada random walk. Jadi metode yang dikirim langsung dari host ke host atau dari node ke satu jaringan secara acak. Jadi metode ini nanti biasa sangat kuat ya. Oke. Ya, jadi berikutnya nanti sistem routing nanti memastikan bahwa user dapat mengakses jaringan ya, dan alamat tujuan web atau situs dengan cepat dan tepat. Ini salah satu penggunaan routing secara umum bagi pengguna internet. Ya. Oke. Ini jenis dynamic routing. Tadi ada protokolnya IGP, RIP, yang WSWeb. Nanti kedepannya kita bahas lebih detail. Ya, berikutnya tadi ada IRV ya. Jadi ya ini sifatnya antagonis, yaitu sebuah jaringan yang berada di jaringan. Oke, nanti dalam connected gateway-nya nanti saling terhubung. Ya. Oke, ini contoh dari IRV ya. Jadi berdasarkan dari antagonis tadi yang saling berhubungan. Ya, nanti kita buat di pertemuan depan. Nah, jadi untuk routing protokol nanti bisa bahas ada IGRV, OCPF, ISIS, ada RIP. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Ya. Oke. Nah, ini untuk settingan final nanti di router config ya. Contohnya tadi kita di sini settingannya. Kita akan melihat nanti misalnya di ya sini ya kita bahas misalnya NA config minimum ya. Ya, ini dia ya. Nanti lanjutnya di pertemuan berikutnya kita bahas lebih detail tentang pemrogramannya. Ya, yang di table routing artinya jalur-jalur yang sudah disiap, artinya rute-rute yang sudah ditentukan ya dimasukkan ke dalam table. Di router itu ada table routing ya, jadi tahu kemana-kemana ya. Ini biasa menggunakan IP. Jadi dia akan merekomendasikan jalur mana yang paling tepat. Nah, untuk memasukkan table routing ya nanti kita masukkan di menggunakan ini ya. Oke, misalnya IP address ya. Ya, misalnya ya ini ya, ini ya contoh seperti ini ya. Ini satunya. Ya, berikutnya perbedaan antara statik dan dinamis bisa kamu lihat di sini ya. Jadi dinamis menggunakan intinya menggunakan protokol RIP, OSP, EGL. Jadi kalau statik hanya menggunakan IP ya, bisa kamu lihat ini. Oke, cukup dulu pertemuan kita hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.